Shalom. Yang di rumah maupun yang di sini semuanya. Pius, masuk. Ayo punya Pius. Kenalan dulu ya. Pius. Ternyata di dunia ini Pak Nur, masuk ke kolom David, masuk. Masuk. Pak Yosua masuk. Sela masuk. Pak Pius. Budi. Arsela mana? Arsela. Sebentar. Masuk terus. Nah, isinya adalah IG-nya atau website-nya atau apa? Harus tahu supaya kalau orang cari Enggak ada. Jadi ini pertama kali saya ke tempat ini, saudara di rumah bisa dengar ya. Ada bukti doa, disebutkan tempat persatuan gereja, tempat doa, pertemuan dan bantuan, bahkan orang-orang dari agama apa saja bisa datang. Ya, nah linknya ini harus juga cari siapa ya. Coba lah. Siapa David, siapa bisa buatin website atau IG atau apa, supaya orang bisa tahu ini zaman sudah berubah begini, ya supaya lebih dikenal. Siapa itu ya? Ya. Saya sudah bisa cerita karena nggak ada banyak. Kalau sedikit gimana nggak tahu ya. Saya bisa bantu. Hah? Saya bisa bantu. Atau webnya atau IG-nya atau apa. Dan sementara kalau mau cari Apius, tanya Pak Binuko. Ini habis maju. Ini kan baju yang berendam tadi. Orang sederhana sekali pernah mau bunuh diri karena ditipu oleh orang Kristen. Aduh. Tapi Tuhan temui. Nah cepat cerita sedikit tempat ini. Jadi kita zamannya jangan di topik punya waktu. Oh iya. Jelas nggak yang di Zoom, Instagram, Facebook jelas ya. Oke, cerita sedikit. Ya, nama Tuhan, tempat ini tempat Taman Doa Apius di Kota Klaten. Taman Doa Apius Kota Klaten. Dan tempat ini berdiri dan ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Betul sekali. Bukan karena ibadah manusia, tapi Tuhan yang berkarya atas tempat ini. Dan visi tempat ini adalah untuk mempersatukan tubuh Kristus, gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Dan juga untuk kesejahteraan Kota Klaten. Ternyata tidak hanya Klaten, saudara, bisa melebar ke Jawa Tengah dan di Indonesia. Dan untuk misi amanat agung untuk Tuhan kita Yesus Kristus supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tempat ini semua gereja yang ada di Klaten ini ada 38 denominasi, 156 gereja dan 137 pendeta kumpul di sini. Hampir setiap hari beliau-beliau ini bertemu, berkumpul, berwasih bareng, bahkan sebulan sekali ada doa ekumene pendeta-pendeta di sini. Jadi seperti itu. Ada tempat apa? Rumah apa itu untuk? Ada juga Omah Berkah. Jadi Omah Berkah, bahasa Jawa ya. Terus, jadi tempat ini untuk semua tubuh Kristus dari Sabang sampai Merauke, siapapun hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, tubuh Kristus yang ketika datang ke Klaten, ke Jawa Tengah yang membutuhkan tempat untuk peristirahatan, tidak hanya doa, silakan pakai. buka 24 jam. Bukan 24 jam. Karena ini milik Tuhan, otomatis Tuhan yang sudah mencukupkan semuanya, biayanya jadi semua free. Ini nggak usah banyak, ini luar biasa. Mau ngasih boleh, nggak ngasih juga nggak apa-apa, tapi jangan bawa pulang bantalnya. Terus gimana terakhir lagi bangun masjid? Ini luar biasa. Lagi bangun. Puji nama Tuhan juga ternyata ketika kita bangun Taman Doa Apius ini kita hanya belajar taat dan melaksanakan agenda Tuhan. Tuhan juga suruh beberapa bangun gereja-gereja yang ada di Klaten. Dan sudah ada puluhan gereja yang kita bangun. Puluhan karena dengarkan ini. Terus dan juga karena kita berhidup bersosial di negara Indonesia ini dengan saudara kita umat Muslim tentunya
saya juga dipercaya membangun beberapa masjid di Kota Klaten. Wih, ada berapa masjid sekarang ini? Ada 3 masjid yang kita bangun. Berapa 3 masjid ya? Ya. Dan kagum nggak melihat pelayanan yang luar biasa ini? Wih, hebat sekali. Dan juga banyak saudara kita umat muslim yang membantu dan mensupport Wow. di sini. Jadi kita pernah satu kali bekerja sama dengan pengusaha muslim, saya pengusaha Kristen kerjasama untuk hasilnya untuk ini dibuat untuk pondok pesantren, yang satu untuk membangun Hebat ya, inilah pelayanan yang Tuhan rindukan. Baik, itu saja. Jadi kok sama malu mau begini makin luar biasa sih. Enggak apa-apa. Oke, luar biasa. Siap ya? Saya melanjutkan apa yang Pastor Ramon tadi sudah katakan. Baik. Pak Binuko, Ketua Panitia acara ini memberi tema untuk sesi ini, bagaimana menjadikan konflik itu sebuah kekuatan, sebuah tenaga, sebuah kuasa untuk mencapai kesepakatan. Dan tema ini sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena 99,99% orang kalau konflik itu ujungnya bubar. Betul? Tapi kita belajar bagaimana Tuhan Raja Damai itu membuat damai untuk semua konflik. Ada yang amin. Sudah ngomong semangat begini, pulang. Saudara, ini prinsip yang kita harus tahu. Buat manusia normal, begitu mendengar kata konflik, itu ujungnya pasti bubar. Betul nih. Ini 2 hari lalu saya lagi ngurusin sebuah keluarga Kristen. Hanya ada orang salah kirim WhatsApp, kirim BA. Ribut besar. Biasanya itu sasarannya ke istri, terus marah ke suaminya. Betul atau salah? Yang belum nikah nggak boleh dijawab. Hanya kok, betul atau salah? Nah, jadi terus saya cuma bilang begini. Dan mungkin ini nikah 23 tahun sudah. Saya bilang pada istri, dan 23 tahun ini masa kamu nggak kenal suamimu itu siapa? Sehingga kamu sebagai istri lebih percaya kata orang. Betul nggak saudara? Jadi konflik dalam keluarga itu. Kita terus sudah biasa. Sebelum tenang dulu, cari bukti betul atau tidak. Sampai saya yakinkan, seandainya WA itu betul, masih ingat janji nikah kalian? Wow. Betul? Aku menerima. Iya. Terus ayo. Aku menerima kau sebagai suami atau istri apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. Ya saya katakan, ya telusuri dulu. Ini loh sekarang. Konflik terbesar, nggak apa-apa biarin. Dulu kita juga gitu cuma lupa. Jadi silakan kamu lari ke sana. Dulu kamu semua kayak kamu cuma lupa kalau begini. Lalu pasti ada apa? Tidak. Saya pasti. Iya. Susulan kalau ada orang tua maksa anaknya harus diam, kasih COVID dia pasti diam. Betul ya. Kalau ada orang tua ingin anaknya diam suruh sakit pasti diam dia. Setuju? Kalau belum amas kamu. Anaknya begini nggak apa-apa biar. Oke ya. Nah, saudara, saya ulangi lagi. Konflik terjadi karena 3 hal. Nggak apa-apa. Usah lihat sini. Yang sebenarnya konflik terjadi karena 3 hal besar. Catat. 1, tidak percaya. Renungkan kalimat ini. Ketika suami istri kehilangan kepercayaannya, saudara jangan main-main, maka timbul curiga. Betul atau salah? Curiga yang dipelihara
itu jadi neraka, goblok. Catat itu baik. Jangan izinkan ada sebab itu salah. Maka itu rumah tangga suami istri, hati-hati dengan si pencuri yang mencuri saling percaya suami istri. Saudara renungkan. Setelah tidak percaya, timbul curiga, penyebab konflik yang kedua itu karena kata orang. Catat ini, karena kata orang. Nah, celakanya kata orang itu pun bisa dari papa mamanya sendiri. Betul atau salah? Maka itu papa mama hati-hati. Itu sebabnya kenapa dalam Kejadian 2 ayat 24 menyatakan bahwa seorang laki-laki harus keluar dari rumah, meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi. Arti ayat itu lagi dalam Kejadian 2:24. Setelah anak-anak menikah, maka orang tua tidak boleh mencampuri rumah tangga anak. Ayat itu dahsyat sekali. Coba renungkan dua hal ini dari ayat itu. Nomor satu, ayat itu aneh. Untuk apa ya Tuhan bicara kepada Adam dan Hawa tentang orang tua dan mertua yang jelas-jelas mereka adalah keluarga pertama di dunia yang tidak punya orang tua dan mertua? Ngerti nggak? Ya. Aneh bukan? Ternyata untuk kita. Maka itu sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya menantu. Jawab baik. Orang tua belum dibela siapa? Anak. Ya. Jadi hukum itu luar biasanya yang kedua. Maka itu para pendeta saya pesan, kalau konseling pranikah libatkan orang tua di konseling juga, khususnya dalam hal mencampuri rumah tangga anak. Dengan tegas menurut Kejadian 2:24 itu yang disebut rumah tangga atau keluarga. Catat, itu hanya suami istri dan anak-anak. Orang tua, kakak adik, kemenakan, ipar, sepupu tidak boleh campur. Catat ini baik-baik. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya tegaskan orang tua, adik kakak, kemenakan semuanya tidak boleh ikut campur. Apalagi sampai urusan uang, itu akan mengganggu rumah tangga. Betul atau tidak? Nah, itu sebabnya saudara catat. Karena orang bisa dari orang tua. Maka itu setelah anak-anak menikah, kalau dengar kabar apa saja tentang anak kita, tidak boleh langsung lewat orang ketiga suruh ngecek betul atau tidak. Karena kalau rumah tangga anak ada konflik, lalu orang tua ikut campur, lagi sekali bisa fair, bisa adil, bisa jujur? Nggak bisa, karena ada anaknya di sini. Nomor 3, penyebab konflik dalam rumah tangga karena ada orang ketiga atau orang keempat. Nah, tapi ini pun bisa diselesaikan kalau kembali ke nomor 1. Jangan saling percaya itu dicuri oleh iblis. Betul? Nah, inilah secara umum bagi orang yang belum di dalam Kristus, maka mereka anggap konflik itu normal. Maka kalau saudara dan saya hari ini diberi tema oleh Dr. Binuko, ubah konflik menjadi sebuah kekuatan, amin, untuk mencapai kesepakatan. Maka saudara dan saya orang yang normal. Amin. Betul tidak? Karena konflik itu indah. Sudah amin lah. Amin. Saya ulangi, buat kita yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, maka konflik itu indah. Nah, di mana indahnya konflik? Saya pakai psikologi. Dua orang, termasuk suami istri atau bersahabat, dengar baik-baik ya.
Saya mau saudara, saya yakinkan. Kenapa Kristen? Tidak apa-apa. Ya, saya mau yakinkan supaya kita yang abnormal ini ngerti bahwa konflik itu indah. Amin. Saya ulangi, buat kita yang abnormal konflik itu indah. Amin. Amin. Kenapa indah? Nah, ini psikologi. Itulah dunia ini aneh. Mereka percaya sebonggong, tapi kita dipraktekkan mereka menolak. Dengar. Dua orang atau lebih bersahabat, yang renungkan. Dua orang atau lebih bersahabat. Kalau mereka nggak alami konflik, bisa saling kenal nggak? Ya wes, selesai acara ini. Ya seperti itu. Lo betul tidak? Maka itu kalau suami istri konflik itu indah. Kenapa? Oh, jadi begini ya, kalau kita sudah menikah. Sering dapat kejutan, ya. Misalnya 2 tahun ini seorang istri memahami suaminya. Aduh, sudah ngerti 2 tahun. Dia besok tiba jujur. Loh, kamu ini siapa? Ngerti nggak bisa menikah? Ketemu hal baru lagi. Begitu pula suami terhadap istrinya. Sekian tahun mempelajari suaminya begini, suami begitu. Oh, sudah aman. Aku sudah kenal. Ya, ngerti orang juga bilang aten-aten ini. Itu susah bahasa Indonesia, aten-aten itu. Gelagat. Oh, ini pintar juga. Pinter loh. Dosen dong. Dosen. Dalam bahasa Jawa ada istilah saya tadi dulu digigitinnya aku jangan gatal semua di sini. Dalam bahasa Jawa ada istilah aten-aten ini. Saya baru ngerti gelagatnya. Jadi 2 tahun ini suami mempelajari betul gelagat istrinya. Maaf ya, kalau aku harus hati-hati nih. Kalau dia begini, dia mau begitu, aku harus hati-hati. Begitu pula istri mempelajari gelagat suaminya. Oh, aku harus tahu begini. Saya tahu. Apa bisa lulus? Enggak mungkin lulus. Nah ini, apa seperti ini? Pak Paulus bilang, ada lulus kan tidak? Saya jawab, tidak akan pernah lulus. Suami istri tidak akan pernah lulus untuk mengenal pasangannya dengan baik. Tidak amin. Amin. Saya ulangi. Joko, kenapa kamu bunyi? Malah ini ya. Tidak akan lulus. Mau menikah 50 tahun, mau menikah 60 tahun, gak akan ada suami bilang, aku sudah kenal istriku. Begitu pula sebaliknya, bercakap. Satu-satunya hal yang akan berlanjut di siapapun yang sudah menikah, itu hanya saling mengenal. Tolong perhatikan ini. Maka biasa harus ngomong. Suatu hari seks akan berhenti. Iya. Betul? Suatu hari ngurus anak cucu sudah selesai. Suatu hari akan berhenti untuk cari duit. Dia tahu diri suatu aku duit saja. Tujuh. Lalu ngapain 2 orang ini? Ayo, mikir. Pacaran. Yang ada dalam semua pernikahan terus belajar mengenal pasangan. Amin. Amin. Supaya dipres. Lu serius kan? Maka itu kalau dalam sebuah pernikahan mengenal bangsa Masih lihat lagi. udah. Tadi sepanjang perjalanan dari Bandara di Sumarmo sampai ke Klaten, kami juga diskusi tentang pernikahan. Terus sampai kapan? Begitu pertanyaannya, sampai mati. Amin. Sampai mati, itu pun belum kenal semuanya. Itulah manusia. Nah, nanti kalau saudara ada yang
nggak terima tema ini, tanya yang buat tema sih. Saya cuma di sini. Karena ini tema luar biasa, maka saya tulis di tema sosial media saya. Ubah konflik menjadi sebuah kesepakatan yang mendatangkan berkat dalam pernikahan. Kan itu sebelum berkat amin di sini. Amin seneli rame. Yes. Betul nggak, saudara? Jadi ayo mulai hari ini, kalau dunia berkata begitu konflik terjadi, maka 99,99% pasti hidup atau pecah. Tidak. Buat kita dibenarkan oleh darah Yesus, maka konflik itu berkat untuk maka itu yang belum menikah siap-siap. Oke ya. Jadi begini, suami istri harus terus mengalami surprise. Tahu kata surprise? Kejutan, bukan terkejut, kejutan lain lagi. Oh, ini tuh istriku. Oh, ini tuh suamiku. Terus begitu sepanjang umur pernikahan. Maka itu saya ulangi lagi supaya konflik ini kita ubah jadi berkat, yaitu saling mengenal. Untuk bisa saling mengenal harus ada konflik. Amin. Salah satu pertanyaan klasik saya kalau saya berkat konseling pernikahan, berapa tahun kalian kenalan? 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, ingat-ingat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Pertengkaran kalian bagaimana? Kalau mereka jawab, oh kami aman-aman Pak, nggak bertengkar. Oh, batal. Saya katakan menikah. Karena ini berbahaya, ini jadi bom waktu. Ya, iya, harus konflik dulu. Betul. Itu ya, jam 3 belum? Terus, gak cuma 5 tahun. Saudara, ini perkara serius. Mengapa saya izinkan dan wajibkan yang pacaran harus ada konflik? Ada 3 alasan utama. 1, supaya saling kenal. Sebab kalau konflik tidak terjadi selama pacaran, berarti ada yang ngalah. Dan kata-kata ngalah buat yang pacaran, ya udahlah demi kamu, udahlah demi kamu. Nah, saya tanya balik, biasanya begini cowok dan cewek. Cowok. Amin. Demi kamu. Oh, saya katakan ini bom waktu. Sebab setelah 4 tahun pacaran, dia demi kamu, mendem terus, dia demi kamu. Begitu menikah, akan demi kamu. Betul nggak? Sampai ngempet. Tahu kata itu lah, ngempet ini apa bahasa? Kompetisasi. Lu serius? Sekarang setuju berkonflik dalam pacaran itu wajib. Jangan ada kata demi kamu, itu nggak bagus. Berarti nggak saling kenal. Justru tunjukkan supaya 2 orang laki perempuan ini menemukan kalimat ini. Oh, ini toh yang akan jadi suamiku seumur hidup. Biasanya pura-pura baik. Nah itu bahaya itu. Bahaya. Tapi saya suruh konflik. Hati-hati. Bisa apa jamu berapa? Oh yang ini bawah. Nah, ini serius. Supaya saling kenal. Begitu pula seorang laki-laki. Oh ini yang jadi istriku seumur hidupku. Itu tadi mengenali atai-atainya. Nah kalau di sini bukan gelagat apa istilah atai-atai dalam kasus ini. Supaya kenal atai-atai kebiasaan, kekurangan, kelemahan. Jadi ketika pacaran wajib konflik supaya saling kenal. Alasan kedua,
Kenapa diwajibkan konflik? Supaya kalau sudah menikah pelurunya habis. Dihabiskan waktu pacaran gitu. Biasanya diisi mertua. Kenapa? Biasanya diisi mertua. Jadi habiskan pelurunya. Nah, yang ketiga, karena pacarannya konflik terus, setelah menikah kan bosan konflik. Betul enggak? Tapi tetap akan ada. Jadi setuju? Maka itu para hamba Tuhan, kalau konseling pranikah, tanyakan konfliknya. Itu penting sekali. Setelah tanyakan konfliknya, cari sebabnya apa. Sebab ini akan berlaku seumur hidup pernikahan. Terus tidak ada yang cocok. Maka itu konflik itu akan jadi berkah. Hal berikut, bagaimana mengelola konflik jadi berkah. Kalau saya ikuti rekaman-rekaman khotbah saya waktu pemberkatan pernikahan, pasti saya ada doa begini: Tuhan melantik kalian menjadi manajer konflik. Itu doa saya pasti kalau di semua pernikahan. Nanti berkata manajer konflik, ya atau tidak? Ya. Sebab itu akan terjadi. Dan harus ada hikmat dari Roh Kudus untuk dua orang yang namanya suami istri itu jadi manajer konflik. Karena konflik itu mesti dikelola. Saya ulangi, konflik itu dikelola, bukan untuk jadi bahan pertengkaran apa sampai cerai. Tidak. Ingat ya, terjadi perselingkuhan misalnya. Jangan sekali-kali, maaf, saya bukan berarti membela yang salah, tidak. Tapi ini masalah. Dalam satu pernikahan, kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Ini hukum yang Tuhan ajarkan. Nggak mungkin satu salah, satu benar, nggak mungkin. Maka itu kalau ada yang selingkuh, maka yang tidak selingkuh mesti ditanya. Harusnya kamu nanyain suamimu atau istrimu yang selingkuh. Ya, aku kurang apa sampai kamu cari orang lain? Ngerti nggak kalimat itu? Pasti ada kekurangannya. Itu loh. Sering nanti kasus yang terjadi, seorang polisi istri bunuh bakar suaminya, itu kan luar biasa. Dan ini saya ngikutin dari berapa hari ini. Harus ada yang menolak. Kenapa bisa begitu? Ada masalah tersembunyi. Maka itu penting sekali konflik itu. Pasti itu indah kalau kita bisa manage, bisa mengelolanya dengan baik. Jadi hikmat Tuhan akan menolong kita untuk kita jadi manajer konflik. Ingat itu Pak. Manajer keren nggak pangkat itu? Keren ya. Itu hanya suami istri harus jadi manajer konflik. Nah yang belum menikah, saya mau dengar ya. Kami sudah menikah akan jujur kepada yang belum menikah. Nah setelah kami jujur, yang belum menikah mungkin menikah atau tidak. Kalau sudah menikah, tapi sudah menikah belum? Sudah. Oh sudah, anakku berapa? 1. Kurang. Harus penuhi bumi banyak. Tolong ya sudah menikah belum? Oh belum. Ya semuanya. Ternyata kalau ini setuju, ya yang kenceng begitu. Sudah belum menikah. Ngerti? Yang belum nikah saya belum. Oh belum ya. Ya sudah. Yang sudah menikah tolong jawab. Ternyata di dunia ini kalau ada dua orang rajin konflik itu pasti suami istri. Ya. Nah, dengar. Masih tetap konflik. Ya betul enggak sudah jadi menikah. Bukan. Belajar jadi manajer. Nah itu betul dilatih jadi manajer. Seru. Dengan tema ini, jangan izinkan si kunyuk si penipu itu menipu pernikahan kita karena ada konflik. Satu kali saya lupa kira-kira tahun 78. Roh Kudus mengajar saya tentang hukum harmonisasi dalam pernikahan. Pernah dengar kata harmonisasi? Harmonis.
keharmonisan suami istri itu mutlak, katakan amin. Sebab keharmonisan suami istri itu kekuatan dalam pernikahan yang luar biasa. Tapi untuk menjadi harmonis itu tidak mudah. Tapi mudah. Amin. Mudahnya gimana? Nah, pakai gimana kok amin dulu diajari. Begini, harmoni itu hanya untuk musik. Harmoni itu tidak bisa dipakai untuk apa saja. Karena cuma ada di musik. Dalam hal apa? Musik ada kata harmoni. Saudara lihat. 8 tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saudara lihat. Yang belajar. Amplitudo suara itu beda. Ya, betul nggak? Amplitudo suara. Lalu warna suara dari 8 nada ini beda. Lalu angkanya juga beda. Tapi dari 8 nada ini berapa juta lagu sudah diubah dan tak ada yang sama. Ngerti nggak maksud? Amin. Itu harmoni. Ya, jadi amplitudonya, yang volume suara, apa yang gitu-gitu, getarannya itu beda semua. Terus alat musik ada yang sama tidak? Saya nggak hafal, tapi para ahli musik coba jelaskan. Kalau bisa kita, sebetulnya ada berapa ratus atau berapa banyak jenis alat musik di dunia ini. Apalagi kalau dipakai, diteliti dari tiap-tiap suku, luar biasa. Saudara lihat, alatnya beda, bentuknya beda, suaranya beda, cara mainkan beda. Tapi begitu kita ada satu dirigen dengan satu tongkat kecil, terjadi apa? Orkestra. Itulah harmoni. Wah, ketika Roh Kudus mengajar saya ini tahun 78, akhirnya saya membentuk band namanya Musik Daud. Karena saya belajar hidup Daud luar biasa. Maka itu Tuhan tidak akan pernah mengawinkan orang nada yang sama. Ya. Maka itu supaya saudara jadi ahli musik harmonis, anak harus 6 minimal. Banyak. Lengkap. Kamu setuju? Tidak. Itu luar biasa. Waktu Roh Kudus menerangkan itu. Saudara, betul nggak? Jadi nggak mungkin satu nada. Nah ini kurang ajarnya setan. Mereka buat satu nada, homo. Iya. Kurang ajar betul. Iya. Homo. Jadi nggak, ya kan ada sama. Kurang ajar betul. Saudara, waktu saya belajar ini, bahkan dalam ilmu musik itu, pernah tahu ada yang kasih titik atas? Jadi itu nada tinggi. Ada yang kasih titik bawah? Enggak. Ada yang coret ini? Miring. Minor. Iya. Saudara, ternyata suami istri selama hidup pernikahan nggak mungkin nadanya sama dari nikah sampai. Iya. Yes. Iya. Betul ya? Beda terus. Hari ini bisa do, nanti 2 jam jadi mi, nanti 4 jam lagi jadi re. Betul. do tak tinggi. Iya, karena do melengking gitu loh. Miring, minor. Biarkan dirijen agung itu mengarsir rumah tangga kita. Amin. Maka itu jangan konflik terus. Tadi saya bilang konflik bisa dihadapi dengan pengertian. Jangan dipaksakan untuk sama.
Ada suami-suami salah menggunakan hukum, hai istri tunduk pada suamimu, tapi memaksa istri untuk tunduk. Nah, tolong suami, tidak akan istri kita tunduk kepada kita kalau kita sebagai suami nggak tunduk kepada kepala kita. Iya. Betul. 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala tertinggi adalah Yahweh Tuhan. Dari pribadi yang agung turun otoritas ke Kristus. Dari Kristus turun ke suami. Jadi di seluruh alam semesta hanya ada 3 kepala. Bapa, Tuhan Yesus, dan suami. Itu luar biasa. Para suami yang istrimu gak pernah tunduk kepada kamu karena kamu gak pernah tunduk pada kepala. Catat ini Pak. Karena suami-suami yang tunduk kepada Kristus, istri akan melihat di bawah suami ini luar biasa. Ini hukumnya dia. Jadi konflik akan terus terjadi karena nada akan berubah terus. Nah, ketika nada berubah nggak apa-apa. Diri itu akan berubah. Jadi setiap hari itu saja ada 10 lagu baru di keluarga kita. Betul? Itu namanya harmonis. Maka anak-anak akan bahagia. Ini hukum yang hebat sekali. Harmonis. Jadi konflik harus ada karena perbedaan pasti ada. Dan sampai akhir hidup kita dalam pernikahan nggak akan stop perubahan itu. Saling mengenal satu dengan yang lain. Maka itu ketika saya diajar Roh Kudus untuk mengumpulkan semua ayat-ayat tentang pernikahan, keren. Maka kesimpulannya, kalau sampai ada orang yang ngotot ingin nikah ketemu yang cocok, Alkitab berkata menikahlah dengan mayat. Serius itu baru cocok. Maka itu anak-anak muda yang sampai Juni 2024 kamu sudah 20 kali pacaran putus semua. Saya ajarin jangan jadi 21, capek kamu. Coba balik ya 17 sendiri enggak 18 20 kau putus kok. Apalagi dia balik yang nomor 1 udah punya anak. Belum harus. Terus serius tadi balik ke 17, 18, yang 20 jangan baru putus kok. Tidak akan ada yang cocok kecuali menikah dengan pokoknya hebat Tuhan Yesus. Jadi kalau bayangkan ya, ini terjadi di mana-mana. Suami istri bangun pagi, aduh menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Ya, baca Alkitab, menyembah, memuji, enak betul. Tiba-tiba satu ingin kencing. Saya nggak bilang suami istri puasa satu. Baru belum 2 menit sampai di kamar mandi teriak, mana? Bisa nggak terjadi? Tadi mau kencing. Bisa nggak? Kan mau kencing kok jadi odol. Critical thinking. Belum 2 menit nikmati hadirat Tuhan. Setan bisa curi. Coba renungkan ya. Ketika hadirat Tuhan itu nyata di hidup suami istri, dengar, nggak mudah, betul, nggak mudah. Tapi begitu kurang ajarnya setan, merusaknya hanya perlu 1 detik. Coba renungkan. Menikmati hadirat Tuhan itu nggak mudah, betul. Tapi begitu cara setan merusak, 1 detik. 1 menit itu kurang ini, wah sudah itu. Maka itu ubah konflik jadi sebuah kekuatan, sebuah power, sebuah tenaga, sebuah bensin istilahnya untuk membuat rumah tangga kita itu luar biasa. Terus gimana caranya? Saling mengampuni. Ini kunci yang paling hebat. Bukan doa.
Konflik tidak bisa diselesaikan dengan doa. Jangan, itu terlalu awal. Karena banyak hamba Tuhan salah. Mari kita doa, nggak bisa. Waktu kok didoain. Konflik, kenapa? Selesai datangin orangnya. Apa nih? Datangin. Iya, jadi ngampuni. Apa artinya mengampuni buat suami istri? Bukan memaafkan. Salah. Ayo kita belajar. Mengampuni buat suami istri supaya konflik itu kita ubah jadi kekuatan yang mempersatukan. Itu menyadari. Ya, lagi sekali. Mengampuni buat suami istri bukan memaafkan. Ya udah, aku minta ampun, aku minta maaf salah. Itu tidak menyelesaikan. Mengampuni itu begini, tolong ya, sampaikan hukum surga ini kepada semua pernikahan. Mengampuni itu begini. Kita masing-masing sadar nggak bahwa kemarin-kemarin kita bisa salah? Salah, sering kok bisa. Betul? Kemarin-kemarin kita sering salah nggak? Sering. Hari ini bisa. Besok Pasti. setelah masing-masing kita sadar bahwa nggak ada orang yang nggak pernah salah. Begitu kita melihat pasangan kita bersalah, nah ini mengampuni, langsung tertawa. Ya ternyata kita dua sama ya. Amin. Betul nggak? Kalau masing-masing kita menyadar, dah ternyata sama kita dua ini, sering salah, bisa salah, akan salah. Konflik jadi berkah. Jangan lakukan 3 hal ketika pasangan kita salah. Catat, jangan lakukan 3 hal ini ketika pasangan kita salah. 1, kita marah. Kalau saudara tidak suka pasanganmu salah, berani nggak marah pada diri sendiri? Nggak jawab. Berani nggak marah pada diri sendiri? Nggak bisa usulin salah. Nomor 2, jangan menuntut untuk dia nggak boleh salah. Sebelum nuntut, berani? Ayo berani. Untuk diri sendiri nggak bisa. Nomor 3, ini yang papa buat. Sediakan tempat, besok-besok dia bisa salah lagi. Amin. Itu yang papa kerjakan buat dia. Amin. Betul. Saudara, yang ketiga ini banyak orang nggak ngerti. Bukan boleh salah, tapi bisa salah. Dan selalu ada tempat di hati Papa di surga bahwa kita bisa salah. Itu yang mengharumkan sekali. Jelas? Awas. Karena kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, setan akan menang di keluarga kita. Saya ulangi lagi, ingat. Kalau kita marah kepada yang di samping kita karena salah, marah pada diri sendiri. Kedua, kalau kita menuntut yang di sebelah kita nggak bisa salah, tuntut dirimu. Nomor 3, Berikan ruang untuk bisa salah. Karena itu manusia. Lihat cucu saya tadi, setelah capek tidur dia. Kalau nanti gila nanti akan berontak. Dia tanya, kenapa nggak boleh? Itu anak kecil ya. Itu. Ngerti ya? Itulah papa kita. Sebetulnya saudara, kalau kita mau jujur rendah hati, kita ini sering buat konflik nggak dengan Tuhan? Betul? Sangat sering. Nah, apa reaksi Tuhan waktu kita buat konflik kepada dia? Lakukan itu pada pasangan. Maka surga ada di dunia ini. Inilah hukum yang sangat indah dalam pernikahan kita. Jadi konflik itu adalah bensin
Bukan untuk bakar-bakaran, bukan. Bensin untuk membuat mobil pernikahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Maka kalau kita bisa merubah itu, berkata Tuhan. Oke, saya beri kesempatan. Tolong yang di rumah, saya tanya, ada 2 operator saya, 1 besar, 1 kecil. Yang besar namanya Kristo, yang kecil namanya Ramon. Tulis, mau tanya apa? Yang di sini, ayo, silakan. Cepet mau kawin. Tanya. Tidak apa-apa, siapa aja. Soal nikah boleh, yang belum nikah, konflik ini penting. Pak Paulus, ya, monggo. Tolong semacam refleksi gitu loh ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak dan ya, tadi semua saya setuju. Satu kata penting yang juga perlu muncul ketika konflik, bisa tetap berkomunikasi. Amin. Nah kadang-kadang orang ketika berhenti berkomunikasi masing-masing kayak simpan amunisi ya, dan suatu saat meledak ya. Sebenarnya untuk berkomunikasi ini juga harus menjadi sebuah kebiasaan yang terus terjadi. Karena kalau menikah sudah 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang komunikasi menjadi macet karena asumsinya sudah tahu. Iya. Itu juga. Terima kasih Pak Paulus membuat sebuah statement komunikasi. Bahkan dengarkan kalimat ini. Setelah kita menikah di atas 20 tahun, yang belum menikah ya siap. Setelah kita menikah di atas 20 tahun, justru komunikasi bicara itu nggak makin banyak. Masih ingat istilah body language, bahasa tubuh. Oh ya, makasih. Jadi suami istri itu bahasa tubuh itu langsung saling ngerti. Betul? Bahkan nggak bahasa tubuh, bahasa mata. Ayo bisa menikah, setuju saya ngomong ini? Setuju. Puji Tuhan. Jadi bahasa mata. Betul, terima kasih Pak Paulus. Saudara ingat, dalam ilmu perang yang dipakai oleh manusia dari beberapa abad yang lalu, zaman kerajaan, zaman kaisar, sampai zaman modern. Mengapa strategi perang nomor 1 yang tetap dipakai sampai hari ini? Taklukkan wilayah komunikasi, maka perang nggak perlu lama-lama pasti kalah. Betul nggak? Radio, televisi, telkom, semuanya bandara, pelabuhan, taklukkan. Begitu musuh kita taklukkan wilayah komunikasinya, selesai perang. Ternyata cara itu iblis pakai merusak komunikasi dalam pernikahan. Maka itu konflik jadi perang besar karena komunikasi putus. Hebat sekali. Makasih loh. Maka itu kata komuni yang artinya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dari kata komuni itu lahir komunis. Kaget saya. Tahun 83 saya belajar tentang komunis. Hah? Jadi komunis itu sumbernya cuma 8 ayat di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Gila enggak? Dari kata komuni lahir komunis, lahir komunikasi, lahir komunitas, dan seterusnya. Jadi yang dirusak oleh iblis. Maka itu suami istri yang sudah nggak akur sekian lama ya komunikasi kita. Oke, yang lain cepat. Ada yang nulis? Ya, silakan. Berarti kalau Jadi orang itu gimana sih? Angkat pun nggak bisa. Jelas. orang terampil berkomunikasi, mengampuni dan mengerti tentang konflik, maka menikah dengan siapa saja pun tidak masalah. Betul sekali. Ini statement bagus kalau dicatat. Kalau suami istri ahli berkomunikasi, maka menikah dengan siapapun nggak akan jadi masalah. Itu sebabnya hukum Malayaki 2 ayat 16. Aku Yahweh Tuhan benci perceraian. Itu artinya bahwa bercerai dalam sebuah pernikahan itu bukan solusi. Sebab nanti akan menikah lagi dengan orang
cuma namanya beda. Betul? Tapi selama kita menikah dengan namanya orang, pasti ada konflik. Kecuali menikah dengan orang-orangan. Nah itu, nggak ada komunikasi. Maka itu dalam filsafat Jawa ya, saya itu suka sekali. Orang Jawa punya falsafah begini. Kalau kamu ingin menikah dan nggak pernah ada perselisihan, menikahlah dengan orang yang nggak bisa kentut. Kok bisa? Artinya selama manusia masih hidup itu pasti bisa kentut. Dan kentut itu namanya masalah. Suka dikentutin nggak? Ya wis. Udah mau sama menikah. Dulu waktu pacaran waktu itu tahan begitu sekarang sudah menikah. Udah. Mau cari lah. Saudara luar biasa bukan dalam hidup ini, maka itu jangan saling menuntut. Komunikasi rusak kalau saling menuntut. Konflik bertambah besar ketika ada tuntutan dari masing-masing dua orang. Ingat loh, Papa kita di surga nggak pernah nuntut kita. Buktinya gimana? Coba buka Yesaya 48 ayat yang ke-18. Aduh ini luar biasa. Yesaya 48 ayat 18. Kalau cari mudah-mudahan betul apa yang ayatnya. 48 ayat 18. Ya, baca Kak. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Stop. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Saya nangis waktu pertama kali Roh Kudus ajar. Saudara tahu nggak nilai kata sekiranya? Maksa nggak? Itu. Saya nangis betul, Papa. Kok luar biasa. Dari ayat ini saya belajar. Pendeta itu lebih kejam dari Tuhan karena suka maksa. Dan saya suruh maksa saudara masuk. Betul nggak? Coba itu ya, pendeta suka maksa. Enggak loh. Sekiranya. Karena di bawah sudah nggak manjur lagi. Betul. Jadi Papa itu nggak pernah maksa sekiranya. Ya terserah kamu. Begitulah suami istri. Jangan ada tulisan. Apa yang sambil berapa? Aku beri waktu kamu 3 Jangan, ya nggak ada tuntutan. Selalu mengharapkan kapan kamu berubah, kapan kamu berubah. Ya, kalau nggak ada tuntutan. Ada lagi? Ada sih belum ngomong. Oh ya, silakan. Ya, tanya gini. Tadi kalau Pak Gubernur bilang kan, kalau keduanya itu sudah sama-sama tahu, Ya. lah. Ahli komunikasi. Tapi kalau satu tahu satu tidak, ini kan tentunya akan jadi permasalahan terus. Ya. Nah, tapi di awal intervensi oleh orang tua ataupun Orang lain, ya. atau yang lain itu kan nggak boleh. Nah, pada saat kita butuh orang ketiga untuk orang ketiga dalam artian yang baik, Ya, betul. itu pada siapa ini? Kita harus Oke. Pertanyaan bagus. Saya mulai dari yang pertama tadi. Suami istri yang hidup menurut hukum Tuhan itu sebenarnya nggak perlu ada salah paham. Kenapa? Karena Tuhan bagi suami itu kepala, istri itu tuh. Coba baca Efesus 4 ayat 25. Nah, konflik makin besar ketika ada dusta di antara kita dua orang ini. Nah ini yang berbahaya. Coba baca Efesus 4 ayat 25. Karena itu, Ya. buanglah dusta Buanglah dusta. dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saudara, ini konsep penting. Kita ini sesama anggota. Maksudnya kepala beranggotakan tubuh, tubuh beranggotakan kepala. Dan ini nggak boleh saling dusta.
Komunikasi terputus ketika ada dusta. Kalau saya pakai bahasa Indonesia lebih mudah. Kapan suami dusta pada istri? Kapan istri dusta pada suami? Kalau ada dosa. Sama ya, dusta, dosa. Kalau tidak ada dosa, ngapain berdusta? Nah, supaya nggak ada dusta, supaya nggak ada curiga, genapi Kejadian 2:25. Maka keduanya itu telanjang, suami dan istri itu, tapi mereka nggak merasa malu. Wah, itu luar biasa. Itu kalimat hebat. Coba renungkan. Untuk apa Tuhan berfirman bahwa Adam dan Hawa itu telanjang? Ayo jujur. Kalau nggak ada firman, kita tahu nggak mereka telanjang? Tidak. Tahu badan pabrik tekstil zaman dulu kok yang telanjang. Lu iya atau tidak? Gak usah kasih tahu mereka telanjang. Itu rahasia yang saya temukan. Suami istri, izinkan sebagai istilah Jawa, kudu bloko suto. Bloko suto transparan, joko jeruk kotor. Ini luar biasa. Dalam tradisi Jawa, ya ini contoh. Kenapa pamor Kasunanan Kartosuro Hardiningrat hancur? Beda dengan pamor Kesultanan Yogyakarta Hardiningrat. Karena tahun 85 terjadi konflik di Keraton Solo sampai hari ini nggak selesai. Maka ada 2 raja di Keraton Solo. Soal ini sejarah. Nah, di dalam tradisi Jawa, seorang raja disebut Sabdo Pandito Ratu. Kalau hidupnya itu transparan, bloko suto. Ternyata sudah ditulis di Kejadian 2:25. Suami istri nggak perlu ada curiga kalau telanjang. Terbuka, nggak ada dirahasiakan. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, sebab di mana ada apamu, di situ ada apamu cepat. Di mana ada hati. Nah, siapa nggak rahasia ini? Ternyata harta dengan hati itu selalu menyatu. Maka itu ketika suami istri nggak jujur, nggak tulus, dan ada dusta dalam keuangan, berarti hati suami istri itu bagaimana? Bisa. Apa artinya sebuah pernikahan hatinya bisa? Jangan. Jadi jangan main-main dengan dusta. Yang punya HP-nya punya PIN harus jujur pada pasangannya. Kalau berak jangan bawa HP. Suami istri lagi berdua, tentang satu HP-nya bunyi, nggak boleh pamit. Maaf saya minggir dulu. Apa sih? Pasangan kita harus dengar siapa yang telepon kita bicara apa. Amin kan? Ini rahasia ketelanjangan suami istri, sehingga tidak ada rahasia. Begitu suami istri telanjang bulan, ada yang dicurigai? Ya sudah, aman rumah tangga. Jadi nggak akan ada masalah kalau ini kepala dan tubuh sakit. Jadi orang ketiga izinkan firman. Maaf kalau kita cari orang ketiga yang lain, bisa nggak fair, nggak jujur. Yang perlu mentor, saya jujur. Saya belajar begini tentang Efesus 4:25. Wih, sampai saya menangis. Di situ saya berdoa. Oh, pindah ke berdoa. Tahu gerak refleks, saraf refleks? Tahu. Tahu ya? Itu luar biasa. Orang itu tinggi maupun semampai, gerak refleksnya itu sama. Jaraknya itu, ya itu dahsyat. Ya, oh ada apa? Ngambil HP, apa itu helm atau apa? Sambil tusuk pertanyaan yang lain. Seru. Kita baca bersama. Ini kan mudah-mudahan kamu nggak sulit tulis ini.
Ada jemurannya. Begitu menyusun ya. Tetapi hujan berkat ini sabar ya. Tempat jemurnya jauh ya. Lumayan. Ya enggak. Saya dapat Sabar ya. Nanti saya cek dulu jam berapa? Ya setelah ini karena hujan. Wah, pada saya belum tadi mau istirahat dulu. Belum balik jam. Sabar. lumayan 5 menit. Maaf ya. Tidak ada Mas pertanyaan. Joko, jam berapa harus balik? Oh, nginap. Dia mau ikut nginap? Harus. Dan ketularan. 1 Korintus berapa tadi? Jam mana? Apa ya? Woi, kucing coba balik. Pakai tisu supaya pasar rambut. Enggak ya, saya hitung ya. Nah, kita belajar saraf refleks dong. Aduh, waktu saya belajar anatomi tubuh manusia, saya tuh kagum dengan saraf refleks. Contoh ya, siapa pernah alami suatu hari jalan tapi nggak pakai sandal? Terus tiba-tiba jempol kaki itu ninjak wawon program. Bara, nama ada api, bara, ya. Saudara bayangin, begitu injak, itu enggak 1 detik, kurang dari 1 detik, itu cara jempol langsung ke saraf otak, panas, enggak sampai setengah detik kurang, ini langsung bereaksi, tarik. Saudara coba hitung ya. Ini panas, jalan lewat telapak kaki sampai mata kaki, lewat ini betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, terus sampai pundak, leher, dan harus balik lagi, tarik. Ngerti ilustrasi ini? Itu nggak sampai 1 detik. Nah, bayangkan kalau ada bagian tubuh yang berdusta. Ini ilustrasi yang pada saya. Ya, begitu panas sampai dengkul. Ini ilustrasi yang saya dapat luar biasa. Maka secara pusat Menyampai. enggak hilang sebenarnya. Sudah tahu jadi sampai jempol. Ini luar biasa. Nah, kalau apalagi kalau sarafnya saraf Jawa. Bukan stroke, masih normal, nggak stroke, cuma sarafnya Jawa. Begitu nyentuh panas, melaku alon-alon, dan kaki sampai sini panas. Saraf bilang tarik goblok. Hebat gak Rob itu sengaja mulai dari buku teologi. Apalagi kalau ada dusta. Nggak panas kok, rusak pernikahan. Jadi jelas masa pertamanya Anggoro. Jelas ya. Jadi usahakan seperti yang saya lakukan dengan diri saya. Waktu awal menikah saya bilang pada diri saya kalau ada konflik, yang pertama kita buang merendahkan hati supaya Roh Kudus menunjukkan. Tapi kalau nggak ada, kita cari orang ketiga, mentor. Kalau kita hidup seperti ini, saling pengertian sesama anggota tubuh, kepala tubuh, aman rumah tangga. Ada lagi? Gak ada? Ya udah, mau ada sih istirahat. Ya, udah, apa lagi? Cukup? Mas Joko, terus berdoa, mau lagi. Ayo.